Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du ma'asyarul muslimin rahimakumullah jemaah Majelis Taklim Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mengetahui marilah kita membaca surah Al-Fatihah terkhususkan untuk orang yang Syekh Ibnu Hajar Al-Hambali. Marilah sahibu hadal maqam Syekh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yarhamhu wa yarhamna bi dunya wal akhirah. Siril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi min fid darin amin. Sadri syiri amri wa hadam lisanil qawl subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassallallahu Muhammadin wa alihi washabihi wa baqiyal kalam ala dzikri saati minal hadis. Kita lanjutin masih di dalam hadis ketiga, hadis kedua, halaman 135 kita ngomongin yang terakhirnya dari pertanyaan Jibril nanya apa nama akhbarni anil Islam, akhbarni anil iman, akhbarni anil ihsan ya. Kabarkan aku tentang Islam, kabarkan aku tentang iman, kabarkan aku tentang ihsan. Itu berapa lembar nih? Cukup banyak kita lewatin. Terakhirnya nanya, ya kita udah nyelesain tentang masalah Islam, iman, ihsan. Terakhir Jibril dalam hadis kedua ini bertanya, akhbirni anis sa'ah. Ya, kabarkan kepadaku tentang sa'ah atau kapan kiamat. Ada pertanyaan selanjutnya, tapi Nabi jawab qalal mas'ul ya mal mas'ul anha bi'alama minasail. Kan Nabi jawab gitu, yang nanya sama aja sama yang ditanya agak tahu gitu. Urusan Allah soalnya. Tahu dia nanya lagi, kalau begitu kata Jibril, kasih tahu saya tentang tanda-tandanya datang kiamat gitu. Nah ini kita ngomongin yang pertanyaan Jibril yang terakhir di hadis yang kedua ini ya, yaitu faqaulu Jibril alaihi salam akhbirni anis sa'ah ya, perkataan Jibril tentang mempertanyakan hari kiamat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Artinya sebenarnya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya ya, yakni anna ilmal khalq kullihim, bahwa sesungguhnya urusan ilmu tentang makhluk semuanya bi waqti sa'ah sawaun ya, termasuk juga dalam urusan hari kiamat. Wa hadza isyaratun ila anna Allah ta'ala istasara bi ilmiha. Ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah yang memonopoli tentang ilmu itu semua. Maksudnya urusan Allah istasara artinya memonopoli, menguasai. Walihada fi hadis Abi Hurairah ya, karena ini di dalam hadis Abi Hurairah dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khamsin la ya'lamuhunna illallah taala. Kata Nabi, ada 5 perkara yang tidak diketahui dari 5 perkara itu kecuali Allah. Ya, cuma Allah yang tahu. Summa ta'ala. Lalu Nabi membaca ayat surat Luqman ayat 34. Itu ada 5 hal yang artinya yang dimana Allah ngomong innallaha indahu ilmu sa'ah. Tuh, satu pertama, sesungguhnya Allah, di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat. Kedua, wa yunazzilul ghaiz, urusan hujan. Jadi Allah yang tahu hujan turun apa kagak. Makanya jangan kita ngomong kayaknya hujan ntar sore gitu, ngomong gitu. Karena itu gaib, hanya Allah yang tahu hujan apa kagak. Ya.
kemungkinan masih boleh kalau ngomong kalau kita ntar hujan nih ya. Hujan tuh urusan Allah. Itu dua. Wa ya'lamu ma fil arham, urusan yang di rahim, urusan Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu badan. Ya, apa yang terjadi besok juga bukan urusan manusia. Ada berapa itu? Kiamat, hujan, urusan rahim, besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tuh. Mati di mana kita enggak bakal tahu. Tuh 5 hal yang itu Allah itu yang tahu. Innallaha alimun khabir. Allah yang maha mengetahui dan maha mengabari. Ya, Luqman ayat 34. Wa qala Allahu azza wa jalla. Allah juga mengatakan yas'alunaka anis-saah. Ya, ini surat Al-A'raf 187. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana mursaha? Bilakah terjadinya? Maksudnya kapan terjadinya? Kul, katakan kepada mereka Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Urusan kiamat ilmunya ada sama Allah. Gitu. La yujalliha, enggak akan jelas datangnya di waktiha, akan waktunya, ila huwa taqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baktatan gitu. Jadi kiamat itu enggak akan jelas datangnya. Kiamat sangat berat bagi makhluk yang di langit ataupun yang di bumi. Itu karena datangnya la ta'tikum illa baktatan, tidak datang kecuali tiba-tiba. Tuh. Ya, di bawahnya sama aja, cuma perbedaan periwayatan. Kita pindah. Ya. Halaman selanjutnya 136. Sama lagi tuh ila khamsin. Kharaja aidan bi isnadihi sama innallaha indahu ilmu sa'ah. Nah, qauluhu itu selanjutnya. Qauluhu fa akhbarani an amaratu. Berkata lagi Jibril, karena tadi dijawab sama Nabi kita bahwa kiamat tuh enggak tahu kapan. Jibril nanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Lalu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Yakni an alamatiha lati tadulu ala iktirabiha. Yaitu tanda-tanda yang menunjukkan akan dekatnya datangnya. Iya. Jadi tanda-tanda yang menunjukkan akan dekat lagi kiamat gitu. Tapi hadis Abu Hurairah, anan nabiyya sallallahu alaihi di dalam hadis Abu Hurairah Nabi mengatakan sa'uhaditsuka an asratiha. Aku akan ceritakan kepadamu tentang syarat-syaratnya. Wahya alamatuha, maksudnya syarat adalah tanda-tandanya. Syarat-syarat atau tanda-tandanya itu. Ya. Nah, ketemu man. Wa qad dzakara nabiyyu di saati alamatain. Nabi menjawabnya ada tanda 2 kiamat. Pertama al-ula antalidal ummatu rabbataha. Ya, budak melahirkan tuannya. Ini memang definisinya wallahu alam ya, tafsirannya sampai sekarang juga bisa ditafsirkan berbeda-beda lagi maksudnya. Tapi Nabi cuma ngomong begitu sangat umum kayaknya Nabi ngomong ini. Budak melahirkan tuannya. Nah, di saat itu ulama-ulama menafsirkan banyak tafsiran-tafsiran tentang bahasa Nabi itu. Wal muradu, kata Ibnu Rajab, maksudnya adalah birabbatiha sayyidatuha. Ya, yang dimaksud adalah tuannya, mengasuh tuannya sendiri, malikatuha dan pemiliknya. Wabil hadis ya Abu Hurairah rabuha wa hadza isyaratun ila fathil bilad. Ada yang mengartikan ini penaklukan suatu kota, wa kasrati jalabil raqiq. Ya, banyaknya budak yang datang hatta taksura sarari. Maka banyak selir wayak tasira auladahun. Banyak anak-anak ataupun ummu raqiqatan li sayyidiha. Jadilah ibunya ini sebagai budak daripada anaknya, bapaknya, karena memang
wa auladuhu minha bimanzilatihi. Ya anaknya adalah tuannya. Baina walada sayyid, karena anaknya raja atau pemimpin bimanzilati sayyid pasti jadi raja juga. Fayasiru waladu ummah bimanzilati rabbiha wa sayyidiha. Maka jadilah melahirkan, ibunya yang melahirkan kedudukannya sebagai yang dilahirkan ini jadi tuannya. Maksudnya ada tiga. Jadi maksudnya Nabi ini banyak orang-orang yang raja-raja mengawinin selir, ya orang-orang biasa, terus hamil, lahirnya kan pangeran. Nah emaknya jatuhnya budak, nah anaknya pangeran. Akhirnya emaknya jadi budak anaknya, karena dia ngelahirin pangeran, ya anak raja. Begitu. Itu tafsiran saat itu ditafsirkan banyak, ya bangsawan-bangsawan punya selir-selir. Akhirnya selirnya pada ngelahirin anak bangsawan ini. Nah anaknya lahir jadi bangsawan, lamanya kan tetap nggak bangsawan, makanya emaknya jadi budak anak-anaknya. Begitu. Itu secara real ya. Maksudnya ulama mengartikan bahasa Nabi bahwa orang tua ibunya menjadi budak anaknya, ya arti secara zahir ya memang ada kejadian begitu. Ya anak kan darahnya darah keraton, emaknya enggak gitu. Ya, akhirnya emaknya jadi pembantu anaknya. Kalau anaknya raja, anaknya anak raja kan gitu. Itu dikatakan di situ banyak. Atau tadi yang dibilang penaklukan suatu negeri, yang naklukin kan jadi kalangan atasnya. Terus orang-orang yang di negara itu dikawin-kawinin, ngelahirin anak, ya kan dibudak semua, jadi jajahan. Itu emak-emak yang di kampung itu kan jadi jajahan. Terus dikawinin punya anaknya dia. Lah emaknya harus takut karena anaknya bangsawan. Gitu. Itu tafsiran ulama-ulama tentang masalah antadal ummah rabatah. Ya, ibu melahirkan tuannya. Ya, budak melahirkan tuan. Kenapa ini jadi tolak kiamat? Emang dulu enggak ya? Tapi banyak tafsiran sini, ada lagi sampai panjang beda-beda. Itu yang pertama. Kalau tafsiran saya, ya orang tua jadi budak anak ini sekarang banyak. Apapun yang dikerjain buat anak, sampai nggak sembahyang, nggak ngaji, yang penting buat anak. Nah ini budak anak sebenarnya. Ya anak minta ini minta itu, dicariin dah tuh duitnya, sampai dia nggak sembahyang, sampai ya ngambil duit yang haram, yang penting buat anak. Hujan geledek apa buat anak. Nah ini akhirnya kelihatan ya jadi budak anak. Ya itu kalau tafsiran saya begitu. Di akhir zaman ini yang dibilang orang tua menjadi budak anak, ya udah banyak. Karena kita sangat takut sama anak, takut anak marah, takut anak ngambek, takut anak ini apa dikerjain, sampai harus minjem atas ngutang. Yang penting jangan sampai anak saya marah. Ini udah jadi budak anak. Ya, kayaknya lebih ke situ kalau di akhir zaman ini. Udah banyak soalnya. Kan tanda-tandanya adalah tanda-tanda semakin banyak terlihat seperti itu berarti mendekati kiamat. Dimana ya sekarang banyak kisah di mana orang tua tuh takut sama anaknya. Iya. Nyampe begitu, jangan antar anakku marah, cuma berani. Doh, ya gitu. Kok jadi orang tua takut sama anak? Iya. Begitu. Yang kesannya orang tua adalah budak, nyuciin apa sampai dia dewasa pun tetap dicuciin ini bajunya, disiapin. Ya sampai di SMA, sampai kuliah sekalipun emaknya nyuciin, gosokin bajunya. Ini budak orang tua. Ya. Mak, baju mana sih? Saya mau sekolah nih. Kok belum digosok sih? Bayangin tuh orang tua digituin. Kok belum digosok sih? Ya bentar nih, gosok dulu. Bayangin. Ini udah kelihatan
di keseharian kita. Orang tua jadi budak kan? Ya. Jadi kayak galakan anak. Jadi orang tua malah takut anak marah. Ini kewibawaan orang tua menjadi hilang karena terlalu berlebihan sayang kepada anak, akhirnya jadi budak anak. Ini tafsiran saya begitu. Ya. Yang kedua Nabi bilang wa alamatus saniyah. Langsung aja alamatus saniyah. Kan tadi beda-beda pemahaman. Ya, tanda kedua kata Nabi, kan ada dua tanda Nabi bilang. Itu 137 bait keberapa itu? Tengah-tengah. Wa alamatus saniyah. Sebelum ayat Quran tuh yang di Duha, surat Duha. Antaral hupata urotal ya alata ya ailata ya alata wal murad bil ahlah al fuqara, maksudnya yaitu di sini dikatakan taral hupah, kamu akan melihat ya upah tu urah, ya orang yang telanjang kaki, telanjang badan. Maksudnya Nabi ini kalau zaman itu kan orang-orang susah lah bahasanya. Al-alah di sini dikatakan orang miskin, al-fuqara. Ya, kenapa dikatakan Allah itu miskin? Fawajadaka ailan fa'agna. Dulu engkau aku lihat miskin, lalu aku kayakan. Ya, itu jadi maksudnya Nabi mengatakan orang-orang bawahan, maksudnya begitu, orang-orang rendahan, orang-orang yang pola pikirnya nggak sampai atau ya memang akalnya kurang, ya orang miskin, ya telanjang kaki di sini diartikan orang-orang yang tidak berpendidikan lebih lah gitu, atau akalnya kurang kuat. Ria asa, pengembala kambing gitu. Ya kalau pengembala kambing berarti orang-orang bawahan. Ya tatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba berlomba lah dalam urusan meninggikan bangunan. Jadi Nabi melihatnya di akhir zaman itu mendekati kiamat, orang-orang yang menengah ke bawah justru yang kaya-kaya. Ya. Yang bangsawan biasa aja. Ya. Yang kurang-kurang, tapi karena memang banyak sekarang kan kita lihat orang dagang pecel lele aja kayak banget loh. Iya. Dia punya rumah gede pun ini, kang sayuran gitu macam. Padahal ya pendidikannya nggak seberapa, cara pikir nggak seberapa, cuma nyari duit rajin. Tapi orang-orang yang berpendidikan, ya orang-orang itu begitu aja, hidupnya nggak kayak. Ya ini kan bedanya apa? Kalau orang yang biasanya sudah garis gennya memang orang-orang menengah, cara pandangnya juga tinggi, biasanya nggak silo sama kekayaan, biasa aja. Nah kalau orang yang punya tutong langsung kaya kan, kesombongan, keangkuhan, nah ini akan keluar. Ya, ini terjadi di negeri kita banyak yang sekarang jadi anggota-anggota ya DPR MPR gitu kan, bukan orang-orang cerdas, makanya rakus-rakus, ganas-ganas karena mereka giroh melihat materi banyak. Kalau orang yang garisnya sudah terbiasa di atas ya biasa aja gitu. Nah inilah jadi kerusakan umat, di mana ya bahasanya orang yang mimpin bukan orang yang pantas gitu ya. Karena orang-orang yang lihatlah, kalau orang-orang yang sudah terbiasa dengan materi biasanya mikirin orang lain, karena udah biasa mewah, dia mikirin bagaimana ya orang pada bisa enak ya. Nah kalau orang yang belum pernah mewah terus mewah, mana mikirin orang ya, pasti ngeruk apa yang ada dulu. Tapi kalau orang yang udah terbiasa ya makanlah, kita udah biasa makan enak, biasanya biasa aja ya. Cuma orang yang belum pernah makan enak terus satu makan enak, apa mikirin orang ya, ada juga ditarik semua tuh, biar sini oh gitu, belum buat gue nih. Tapi kalau orang berarti biasa makan enak, dia baca juga ini kasih sono apa ya, jangan di sini semua tuh, karena udah terbiasa.
akhirnya mikirin orang lain, ya kan? Cuma yang belum pernah makan enak, yang dari ujung juga diambil juga, gitu. Ya, kelihatan dah kalau lagi resepsi di gedung-gedung, gitu ya. Nah kalau udah menengah atas makan jadi kita aja, gitu. Asal hormat, oh sampai munjung, gitu. Nah ini kan, ya memang yang begini, maksudnya yang begitu terus tahu tuh di atas, bahaya kan? Itu akhir zaman begitu, tanda-tandanya. Ya. Maka hadza fil hadisil umar, begitulah di hadis Umar, wal muradu maksudnya apa? Ana asafila nas, bahwa sesungguhnya orang-orang bawahan. Nah, ini yang dibilang orang-orang yang intelektualitasnya memang sebenarnya harusnya di bawah. Yasirun narus ruasa ru ruusa ahum. Ruusa ahum. Ruu. Jamak taksir. Ya, orang-orang bawahan menjadi pemimpin-pemimpin ini. Ya. Ya kalau kita ngelihatnya kan ya gimana ya? Norak jadinya gitu. Jadi norak, jadi ya boro-boro. Contohnya begini dah. Ya, kalau ada orang udah terbiasa ya naik panggung bahkan dari kecil, ya biasanya nggak norak naik panggung. Cuma ada orang yang baru tuh naik panggung, noraknya ampun, dia begitu. Ya. Nah ini ya terbiasa dengan posisi, nah ini belum terbiasa. Jadi kayak kalau bahasanya kita kadang-kadang namanya Agus. Ya. Agus ngerti gak? Anak gusuran kan gitu. Ya, coba orang yang terbiasa dengan ke materi gitu, biasanya apa? Nggak ketahuan didapat warisan apa enggak, karena hidupnya begitu aja. Gitu. Tetapi Agus, ya tahu kan kalau dapat warisan, ganti motornya, ganti mobilnya, ganti bininya kan gitu. Ya, tahuan wah ini Agus nih gitu. Nah itu nggak biasa di atas, kaget. Gitu. Akhirnya boro-boro jadi baik. Ya, sewenang-wenangnya luar biasa. Inilah jadi rusaknya di mana kata Nabi tanda-tanda kiamat di mana orang-orang bawahan justru menjadi pemimpin. Ya, kalau negeri kita kan ya anggota DPR MPR aja lucu isinya ya. Kadang-kadang ya masa yang bukan di bidangnya ya bahkan artis ya kan mau ngapain artis ngomongin hukum sekolah hukum kagak kan gitu. Jadi aneh udah ya terus jadi pemimpin. Makanya itu cuma ngeruk harta aja. Gitu. Ya. Makanya kayak negara-negara kayak Inggris sudah dulunya jajah mulu karena dia udah kaya baru dia mikirin itu. Mikirin negara-negara lain untuk dibantu gitu. Ya biasa gitu kalau udah terbiasa di atas baru mikirin orang lain. Kalau baru tumben di atas norak dulu, belum mikirin orang lain, belum kepikiran. Ya. Begitu. Ya kalau makanya kalau saya aja pikir begitu, saya dari kecil udah terbiasa ketemu kiai ulama, ya terus dihormati sebagai anak ulama. Jadi pas sekarang jadi ustadz, ya biasa aja, dihormati orang biasa karena udah terbiasa dari kecil gitu. Jadi nggak terlalu mikirin orang mau hormatin apa, udah ya itu udah biasa aja, rasanya biasa gitu. Makanya jadi nggak bangga diri, nggak riak. Nah kan orang tahu dari biasa, orang biasa tahu tek naik di atas tuh udah langsung melayang dihormatin, ya gitu. Karena memang bukan tempat tuh gitu. Makanya di sini semua itu ada garisnya, ada gennya. Kalau enggak sebenarnya akan jadi masalah, begitu. Udah ada jatahnya masing-masing bidangnya, ya. Itu yang jadi terlihat agak ribetnya di situ, karena yang bukan haknya tetapi pengen haknya di situ akhirnya berantakan. Ya, yang harusnya jadi makmum pengennya mimpin, akhirnya jadi ruwet gitu. Gimana mau menghilangkan sifat riak bangga diri dihormati ya emang kaget dihormatin, nah makanya jadi sulit untuk bertasawuf. Ya.
wa taksuru amwalahum. Itu ya, di akhir zaman nih kata Nabi itu begitu, orang-orang bawahan jadi atasan, jadi pemimpin, harta mereka banyak-banyak. Kenapa bisa begitu? Kok orang-orang di akhir zaman tuh orang bawahan bisa jadi malah lebih kaya? Kenapa begitu? Sekarang nyari duit gampang, bikin konten aja duitnya banyak ya, konten di YouTube, duitnya banyak. Itu ya, ya kalau kita pada kerja dah kadang-kadang ente pada kerja juga belum tentu seberapa duitnya walaupun pakaian rapi dibandingkan tukang pecel ayam. Wow. Tapi dia berani malu aja gitu. Padahal duitnya sama tukang bubur juga kalah kayaknya gaji itu kan gitu. Cuma kan kayaknya kelihatan lebih terhormat karena kita berpendidikan gitu. Padahal gajinya ya kita makan tempat masakan Padang gitu. Kesannya, Pak, Mas satu dong. Sih ada kita itu. Padahal duitnya banyakan dia. Itu ya. Dia mau begitu aja kayaknya hidupnya gitu ya. Tukang pecel ayam, dah lo makan gitu. Mas, cobain dong sambal aja. Ya Pak, gitu. Padahal gaji lu jadi taker sama dia gitu. Ya, gedean dia gaji. Itu. Ya. Yang kadang ya itu makanya harta mereka jadi banyak-banyak. Karena apa? Ya di akhir zaman banyak tuh kerjaan-kerjaan yang sebenarnya ya kerjaan yang nggak perlu otak mikir atau apa gitu, keilmuan nggak perlu, asal mau capek aja gitu. Itu jadi bisa kaya asal mau capek kan. Kalau udah nggak makan kan capek ya, dagang makanan kan belum belanjanya, belum masaknya, lelahnya tak apa, cuma duitnya banyak ya, nggak perlu pakai mikir, nggak perlu pakai keilmuan gitu. Makanya orang bawahan bisa jadi kaya di akhir zaman karena dia mau tuh capek ya. Hatta yatabahuna bitulil bunyan, sampai mereka saling membanggakan untuk meninggikan rumah mereka, wa zukhrufatihi ya, wa itqanihi ya, dan juga perhiasan-perhiasannya, kekokohan atau kekuatan rumahnya. Itu jadi tanda-tanda kiamat begitu kata Nabi. Pertama, emak ngelahirin tuannya. Kedua, orang-orang bawahan menjadi pemimpin, banyak hartanya, sampai mereka paling membanggakan diri atas kehebatan bangunan-bangunan mereka, rumah. Ya, kayaknya sekarang kan nggak boleh jadi anggota dikit, baru 2 bulan udah punya rumah gitu. Ya, real estate atau ini memang tujuannya bukan mikirin umat itu, karena memang ada orang-orang yang udah merasa cukup buat diri, baru biasa mikirin orang lain ya. Nah kalau orang bawahan kan dirinya aja merasa belum cukup, makanya boro-boro mikirin orang lain. Nah makanya sebenarnya kan anggota-anggota legislatif itu kan orang-orang yang sudah harusnya mikirin orang lain. Makanya seharusnya mereka adalah orang-orang yang sudah cukup buat dirinya. Makanya pas jadi anggota, mereka baru mikirin orang lain. Nah ternyata dalam kenyataan di negeri kita, yang mau jadi legislatif adalah orang yang kurang. Akhirnya berebut untuk masuk itu, ya mana mungkin dia memikirkan orang lain, buat dirinya aja belum. Ya, ya kadang kan kita aja masih masuk akal lah, itu emang lumrah. Kita kan kenyang dulu baru ngasih makan orang gitu ya. Ini kan nggak mungkin ya, kita bukannya wali, kita lapar tapi makanan kita kasih orang, kasihin orang makanan, kita kelaparan. Tapi pada dasarnya manusia itu kan makan dulu dia kenyang baru dia mikirin orang lain. Nah makanya jadi anggota legislatif ya, eksekutif legislatif, harusnya orang yang udah kenyang dulu, jangan lagi lapar di situ. Ya udah, ini jadi kisah-kisah yang alamat-alamatnya Nabi sudah sampaikan 14 abad tahun yang lalu, kira-kira sudah ada semualah itu ya. Ya anak sebagai tuannya bagi orang tuanya, orang-orang bawahan jadi pemimpin gitu ya.
Nanti ada hadisnya di sini. Ya, hitungannya yang Nabi bilang siapa yang menyerahkan suatu urusan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ya, ya kan harusnya yang mimpin orang-orang atasan. Ini orang bawahan, bukan tempatnya kan berarti. Ya orang-orang yang berpendidikan, kenapa yang tidak berpendidikan yang mimpin? Ya, tapi itu yang terjadi di akhir zaman. Nah ini ayat halaman 139 yang atas, wa kharajal imam wa Ahmad wa Tabrani min hadisi Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam baina yaday sa'ah, menjelang dekat waktu kiamat, sinuna khada'ah, tahun-tahun menipu, tahun-tahun penuh dengan tipuan, yuttahamu fihal amin, dicurigai, kata Nabi nih, ini tanda-tandanya lagi nih, ada dekat-dekat menjelang kiamat, ada tahun-tahun di mana banyak tipu daya, banyak pengkhianatan, yuttahamu fihal amin, ada di situ orang-orang yang benar malah dicurigai, orang yang terpercaya malah selalu dicurigai, wa yu'tamanu biha al-mutahamu, dan orang yang tukang pengkhianat atau pembohong selalu dipercaya. Ini zaman udah berbalik gitu. Ya, udah terjadi belum? Ya, yang penting ada duitnya kan gitu kalau sekarang ya. Orang yang bener aja dicurigain. Orang yang emang merusak dipercaya. Itu dia. Wayanti kopi haru wa ruwaibidah. Dan berbicara di zaman itu mendekati kiamat, ruwaibidah. Qalu, mereka bertanya, wa ma ruwaibidah ya Rasul? Apa itu ruwaibidah? As-safihu yantiku fi amril ama. Orang bodoh ngomongin urusan umat. Ini ya. Kalau di YouTube kan apa namanya, di sosmed banyak banget tuh komentar apa namanya? Kalau bahasa sekarang tuh netizen. Ini Indonesia terkenal lagi netizen paling hybrid. Berarti emang terkenal paling dekat kiamat gitu. Kayaknya di Indonesia duluan baru kiamat kali duluan ya. Itu orang-orang bodoh berbicara masalah umat, urusan-urusan yang sebenarnya enggak, ya Allah, ya maksudnya enggak pantas gitu. Ya. Bahkan banyak orang-orang awam yang mengomentari ulama. Bayangin dia belajar aja belum tentu, baca Qurannya belum tentu bisa. Mengomentari orang yang sudah ngelewatin puluhan tahun ilmu agama. Itu. Ya. Kadang ada orang yang menyepelekan atau bahkan menghina atau menghujat. Salah satunya saya contoh maksudnya kayak Quraisy Shihab gitu. Dikomentari, dihujat. Kita coba dah belajar nahu, sorof, mantik, balaghah, bayan. Itu kan dia nguasain semua itu 15 ilmu. Baru dia nafsirin Quran. Ya. Nah, yang komentarin siapa gitu, makanya kita malu. Saya kalau mau komentarin Quraisy Shihab gitu. Ya. Kemalu kenapa? Ada 15 ilmu yang harus dikuasai baru bisa jadi Quraisy Shihab. Nah, satu aja kita nggak selesai, sorof. Sorof aja kagak hafal-hafal. Baru ada tuh ilmu yang harus dikuasai. Jadi itu orang-orang bodoh mengomentari orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Ya. Kita kadang-kadang mengomentari pemerintah, mengomentari pejabat. Ya. Menteri itu kan kadang-kadang kalau kita jadi menteri juga bengong juga kan kita. Pusing begini kerjaannya ini, tanggung jawabnya ini. Karena kita nggak pernah tahu posisi di situ. Gimana rasanya? Itu. Dan ini apalagi orang-orang bodoh berbicara urusan umat. Gitu. Makanya di Quraisy pernah cerita terus gurunya bilang, ya jangan samakan pendapat orang-orang Mesir yang masih berjalan kaki tanpa pakai sendal dengan orang-orang atasannya. Jadi maksudnya nggak usah didengerin omongan orang bawahan, nggak bakal paham juga masalah umat, masalah agama, masalah negara. Jadi makanya sebenarnya zaman saat itu benar tuh otoriter aja. Ya zaman Nabi Muhammad juga yang namanya khalifah, yang kekhalifahan itu yang diajak diskusi urusan umat adalah sahabat-sahabat terbaik doang.
Ya umat mah kan gak usah dibikin, dia kagak nyampe. Ya jangan minta pendapat sama masyarakat, nggak nyampe. Ya, ini kan netizen. Ya, siapa aja ngomong masalah negara. Ya, padahal ya bisa jadi yang ngomong tuh kagak sekolah kan gitu. Ya, terus nggak pernah sekolah politik, nggak masuk, iya nggak perlu udah gitu. Apalagi kalau banyak yang terjadi urusan agama ya banyak komentar. Kadang nge-share hadis, ayat gitu. Dibalikin itu tafsirannya gimana? Cari aja di Google tafsirannya. dia dari Google, disuruh cari tafsirannya dari Google juga. Ini ngaji di Google. Gitu nge-share, sampaikan ini, dapat pahala. Wih, gitu, sampai gitu. Ya, jadi ulama. Jadi ulama, orang bodoh jadi ulama di YouTube gitu. Di apa namanya? Di sosmed. Ya karena nge-share mulu. Ya. Video agama mulu. Belum dengan ngajar aja dari masjid kan gitu. Ya. Kadang begitu, beraninya begitu-gitu. Yang nggak bertanggung jawab. Ya kan kitab aja ada runtunannya gitu aja. Atau belum keluar begitu. Ya. Ini orang-orang bodoh berbicara tentang urusan umat. Udah deket dong ya. Ini udah terjadi soalnya ya. Ini omongan Nabi udah belum ya? Udah ya. Tentang masalah yang benar dicurigain, yang rusak dipercaya. Terus banyak orang-orang bodoh yang berbicara tentang masalah urusan umat. Wa fi riwayat, di riwayat lain dikatakan al-fasiqu yatakalamu bi amril ama. Ada riwayat lain mengatakan bukan orang bodoh tetapi orang fasik, orang yang rusak ngurusin umat. Itu perkara-perkara umat. Orang yang rusak, orang yang ya zolim, justru yang memegang peranan kepemimpinan. Itu. Wa fi riwayatil Imam Ahmad, inna baina yadid dajjal, ya menjelang datangnya dajjal nih, sinina khada'atan, tahun-tahun penuh dengan pengkhianatan. Yusaddiqu fihal kadzib, yang dipercaya orang yang pendusta. Wa yukadzibu fiha shadiq, orang yang pendusta ya didustakan orang-orang yang terpercaya. Sama aja sih hadis ini. Ya, orang yang benar dikata penipu, orang yang penipu dikata orang benar. Wa yukhawwinu fiha al-amin, dianggap pengkhianat orang terpercaya. Wa yu'tamanu fiha kha'inu, dan dipercaya orang yang pengkhianat. Ya, itu akhir zaman. Wa mamdu wa madmunu ma dzukira min asrati sa'ah, dan kandungan yang apa-apa yang disebutkan dari tanda-tanda kiamat. Fi hadil hadis, di dalam hadis ini yarji'u ila berpulang kepada annal umura tuwassadu ila ghairi ahliha. Jadi intinya tanda-tanda kiamat adalah di mana perkara-perkara urusan kehidupan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Semakin banyak sudah terlihat. Ini hadis kan bukan buat Indonesia doang, kan berarti seluruh dunia. Berarti kita ngeliatnya kan di negara kita aja dah. Ya. Di segala bidang kita udah ngeliat mulai dari bukan orang-orangnya. Ya. Seorang anggota legislatif yang bukan ahlinya. Ya. Ulama yang bukan ulama sebenarnya jadi ulama. Kan sekarang gampang banget panggil kiai. Ya. Sering khotib sama sorbannya itu gede juga dipanggil kiai gitu. Jadi terus ya orang yang harusnya jadi pendidik dia malah kerja di umum, orang yang jadi harusnya di umum berantakan lah. Posisinya nggak sesuai, hampir di segala bidang diserahkan perkara bukan pada ahlinya. Ya kita aja sekolah nggak mau tanya dah. Ya sarjana apa nanti, kerjanya kadang nggak sesuai sama sarjananya. Ya didong nih masih sesuai. Ya. Sarjana bahasa Inggris kerjanya bahasa Inggris ya. Dia masih pada umur sarjana udah gak sesuai sama kerjaan, apa jadi lulusan apaan kerja apa. Apalagi aneh politik, dia jadi ustad.
nggak sesuai sama. Akhirnya dia pindah lagi ke hukum. Dia kata dia mau sesuai nama kerjaan ya. Ini banyak sekarang udah itu tidak sesuai dengan bidang ini. Jadi intinya semua hadis ini mengandung pemaknaan syarat-syarat tanda kiamat di mana urusan-urusan umat tidak diserahkan kepada ahlinya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam liman sa'ala an sa'ah, seperti perkataan Nabi kita Muhammad saat ditanya tentang hari kiamat, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, yang bukan memahaminya, maka tunggulah kiamat atau kehancuran daripada perkara itu. Ya. Ini kita harus pahami. Wa innahu idza saral hubatul uratu ri'usah, ya, maka sesungguhnya ya, jikalau orang yang telanjang kaki, telanjang badan, orang pengembala, wahum ahlul jahil, dan mereka adalah orang-orang yang kurang-kurang pemahamannya, wah jufa, yang orang-orang kasar, terus ru'usan nas, terus jadi pemimpin, ya, wa ashabat tarwati wal amwal, lalu mereka menjadi penguasa kekayaan, ya, yang memiliki materi banyak, hatta yatatawalu fil bunyan, sampai mereka saling berlomba urusan-urusan bangunan, fa inna yufsidu bidzalika nizamuddin wa dunya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan merusak, maka dengan demikian rusaklah tatanan kehidupan, tatanan agama dan tatanan dunia. Fa innahu idza ra'san nas man kana fakiran ailan, karena jikalau pemimpin manusia itu adalah orang yang fakir dan melarat, fasoro mulukan alanas, maka lalu dia menjadi raja bagi manusia, sawaun kana mulkuhu aman au khoson bi ba'dil asya, ya, baik sama aja kekuasaannya itu, ya, mulukan ini lebih ke nguasain atau ngerajain, baik kerajaannya secara umum ataupun kerajaan secara khusus. Fa'inu la yukadu yu'tin nasa huquqahum, ya, karena dengan demikian biasanya nyaris orang yang begini, orang-orang bawahan, orang-orang yang tadinya miskin lalu jadi kaya, lalu jadi pemimpin, makanya mau kerajaan ataupun kepemimpinannya itu luas ataupun kecil, pastinya nyaris layakadu itu nyaris layakadu yu'tan nasu, nyaris tidak akan memberikan hak-hak masyarakat, pastinya sangat bengis sama harta, sangat bengis dengan kekuasaan, ya, kan itu dia aja masih haus sama materi, apa mungkin dikasih ke orang, apa mungkin mikirin rakyatnya, ya, karena dia aja belum cukup gitu. Makanya mendingan di zaman Soeharto, enak zaman Kuto, ya, keluarga ku doang yang korupsi kan gitu, ya kan cendana doang yang ngumpulin duit gitu. Nah sekarang semua banyak sekali udah malingnya, ya, karena semuanya susah tadinya, terus jadi pejabat semua, udah, ya, nyaris mereka tidak akan mikirin hak-haknya masyarakat. Itu, ya, itu kenapa bal yastaksaru alaihim bima istaula alaihi minal mal, ya, akan tetapi mereka akan memonopoli semua bima istaula, ya, apa yang bisa dikuasai dari harta, ambil semua. Faqad qala ba'du salaf, berkata sebagian orang-orang terdahulu, li antamadda yadaka ila famil tanin, ya, apa namanya, kalau kamu pengen masukin bahasanya li antamadda, lebih baik masukin tanganmu ke dalam mulut serigala, payak domuha, lalu dia membakut tanganmu, itu lebih baik laka min antamuddaha ila yadi goniyin qad ali ala jal fakr, ya, itu bahasanya begitu. Kata siapa yang ngomong sini, ulama-ulama terdahulu bilang, ya,
masukin tangan kita ke mulut serigala itu terus digigit, dibakot ya. Tangan kita digigit sama serigala itu lebih mendingan begitu ketimbang kalian dipimpin sama orang miskin terus jadi pemimpin. Bayangin ya. Ya maksudnya daripada kita ngulurin tangan ke pemimpin yang tadinya orang bawahan, mendingan ngulurin tangan ente ke mulut serigala walaupun dibakot ketimbang ngulurin tangan kepada pemimpin yang dasarnya tadinya orang yang susah, orang bawahan. Maksudnya apa? Ya kita minta apa juga ya dizolimin. Ya hitungannya nggak kepikiran lah kita dianggap karena dia aja lagi memuaskan dirinya dulu. Wa idza kana ma'ahadza jahilan jafian, dan ketika bersamaan dengan begini pemimpin yang bodoh dan juga kasar, pasal bidzalika din, maka hancurlah agama. La annahu la yakuna lahu hammatan, karena tidak ada hasad fi islah dalam dirinya untuk berbuat baik untuk agama orang, wala ta'limih. Jadi memang di dalam dirinya tidak ada hasad ingin berbuat baik kepada masyarakat, ingin memperbaiki agama di masyarakat. Nggak ada kepinginan apa ya? Nggak ada hasrat sama materinya aja belum selesai. Bal himatu fi jababayatil mal, tetapi hasratnya hanya kepada urusan mendatangkan harta waktina zaji dan menyimpannya. Ini nyimpannya aja belum selesai, jadi nggak sempat dimikirin orang, nggak sempat mikirin umat. Wala yubali bima fasada min dinin nas, dia nggak peduli ke agama hancur kek, rusak kek, nggak dipikirin. Yang penting gua kaya dulu. Wala biman doa min ahli hajatihim, dan dia nggak mikirin juga siapa orang yang terlilit atau sempit dalam urusan hidupnya, hajatnya, kebutuhannya, nggak kepikiran. Ya orang lagi susah kek, orang lagi sempit, orang lagi kebutuh banget. Apa? Tadi dulu, gue lagi menuin celengan gue dulu, gitu. Ya, celengan gue aja belum penuh, Pak. Anak saya belum sekolah, belum ini, nggak punya duit, belum mau makan. Tadi dulu, belum penuh, gitu. Ya, jadi nggak sempet deh mikir. Itu. Wabi hadisil akhirah, di dalam hadis lain, kok nggak habis-habis ya, udah mau 40 menit, mau ngabisin hari ini sebenarnya. Ya, ikut bacaan aja biar habis ya. Masih ada hadis lagi, la taqumu sa'atu hatta tasudakulla qabilatin munafikun, tidak akan ditinggikan atau tidak akan terjadi hari kiamat sampai dikuasainya ya kula qabilah, setiap qabilah. Qabilah itu mungkin maksudnya suatu suku, suatu kampung, suatu kaum ya dipimpin sama munafik. Kalau semua pemimpinnya udah pada munafik, kiamat datang. Jadi kalau masih ada yang belum munafik, belum kiamat. Pemimpin sudah jadi munafik semua, ya baru kiamat dimulai. Ya kekuasaan dipegang sama orang-orang munafik, kata Nabi, baru itu kiamat. Ya. Wa idza sara mulukan nasi wa ru'usuhum ala hadil hal in akasa sairul ahwal. Kalau semua raja-raja manusia, pemimpin-pemimpin mereka ada seperti ini udah, in ankasa sairul ahwal, berbalik udah semua urusan kondisi. Ya, pasuddiqal kadibu wa kudziba sadiqu, maka yang benar dikata pendusta, yang pendusta dikata benar, yang dipercaya dikata mengkhianat, yang mengkhianat dikata tetap percaya. Watakalama jahil, orang-orang yang bodoh malah komentar mulu. Wasakatal alim, orang yang paham malah diem. Ini zaman udah berubah. Ya, udimal bil kuliah, atau enggak ada lagi orang yang pandai. Orang yang pandai udah pada hilang semua, karena apa? Udah pada dibunuh-bunuhin, udah pada kalah.
kama sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sah atau sahih dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, inna min asrati saati ayurfa al ilmu, sesungguhnya syarat-syarat ataupun tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, wa yazharul jahlu, dan terlihat jelas kebodohan malah menjadi bagian hidup, kepintaran udah hilang, orang-orang alim gak ada. Wa akhbara, Nabi mengatakan anno yukbidul ilmu biqabdil ulama, karena nantinya banyak kan di akhir zaman ini ulama-ulama dicabutin semua, meninggal. Hatta ilam yubqa alimun, sampai tidak ada lagi orang alim, orang yang mengerti agama, orang-orang yang berilmu. Ittakhadhan nasu usan juhalan, mereka mengambil pemimpin mereka orang-orang bodoh. Fasu'ilu fa'abtu, lalu ditanya, mereka bertanya kepada ulama ini yang bodoh, karena memang sebenarnya bukan ulama gitu. Lalu dia berfatwa bigori ini tanpa ilmu, waduh, maka dia sesat dan menyesatkan. Rusak sudah hampir banyak yang terjadi itu ya, jawab aja padahal ilmunya gak punya gitu, karena udah dianggap kiai kan gitu, atau tingkat orang itu. Waqala Sa'bi la taqumu sa'atu hatta yasirul ilmu jahlan, ya tidaklah kiamat akan terjadi sampai ilmu itu jadi ya berubah menjadi kebodohan. Wal jahlun ilman, itu ya, yang ilmu dikata kebodohan, yang bodoh dikata ilmu ya. Gitu. Wa hadza kulluhu min kilabil haqaiqi fi akhir zaman. Ini serupa adalah perubahan terbolak-baliknya hakikat di akhir zaman. Wan ikasil umur, dan ya pengaburan ataupun terbaliknya segala perkara. Wa fi sahih Hakim an Abdullah ibn Amr marfu'an setelah ropa, inna min asrati saati ayyudha al akhyar, tanda-tanda kiamat adalah direndahinnya orang baik, wa yurfa al asrar, orang jahat malah diangkat. Itu. Wow. Ya, jadi harus kalau kita menjadi orang baik di akhir zaman, siap-siap akan dihina, akan direndahin. Wa fi qoulihi yatato waluna fil bunyan, perkataan Nabi yang mengatakan mereka berlomba-lomba urusan rumah, bangunan, dalilun ala zammit tubahi wat tafakhur, yaitu menunjukkan celaan Nabi kepada mereka yang saling membanggakan diri, saling pamer harta. Khususon bitawatuli fil bunyan, khususnya pamer-pamer urusan kekayaan materi berupa bangunan. Walam yakun itolatul binna, ya, dan tidaklah ditinggikan ma'rufan fi zaman Nabi, ya, di zaman Nabi tidak terjadi itolatul bina, tinggiin bangunan, ma'rufan yang dikenal fi zaman Nabi aw ashabi. Balkana bunyanuhum qasiran biqadri hajat, mereka punya bangunan pendek sesuai hajat. Ruya Abu Zinad an al-A'jari an Abi Hurairah qala Rasulullah la taqumu sa'ah hatta yatawallun nasa fil bunyan. Tidaklah terjadi kiamat sampai mereka saling berlomba-lomba, manusia berlomba-lomba urusan bangunan. Karena zaman Nabi itu tangan megang atap sampai itu. Nabi itu zaman Nabi ya, zaman Umar aja masih begitu. Ini pegang sini, ini atap udah. Ini tinggi gitu. Masih gitu. Karena kita dianggap berlomba-lomba menyaingi gereja-gereja Kristiani itu. Akhirnya kita juga ikut-ikutan meninggikan bangunan Islam. Itu. Wa kharaja Abu Daud min hadis Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fara'a kubbatan musrifatan. Ya, Nabi pernah keluar melihat kubah masjid, ya, kubah yang menjulang tinggi. Faqala ma hadza? Ini apa nih, kata Nabi gitu. Qalu hadza li fulan. Ini punya si fulan gitu. Rajulin min Ansor, sahabat dari Ansor. Faja'a sahibuha. Ya, lalu datanglah yang punya. Fasalama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia salam sama Rasulullah, fa'arur anhu. Nabi enggak jawab. Nabi berpaling. Fa'ala dzalika miraran. Ya, orang itu berkali-kali salam. Fahadama, tapi Nabi tetap berpaling, enggak mau nengok.
Lalu dia sadari fahadama rajul. Laki-laki itu akhirnya pulang dihancurin rumahnya itu. Ya, ternyata Nabi nggak demen bangunannya gede-gede. Itu. Ya. Kita nih kalau ada Nabi gimana? Ya. Ya. Halaman 142 bait-bait di bawah, dua bait terakhir. Kharaja Ibnu Majah min hadis Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu hatta yatabaha an-nasu fi masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum manusia saling membanggakan masjid-masjid mereka. Halo. Gimana tuh, Bang? Ya. Kalau di sini maulidnya mesti begini, di sini mesti begini maulid. Wah, jangan kalah sama maju sono, gitu. Kita mesti undang yang bagusan lagi, gitu. Ya. Wah, tuh masjidnya sono bagus banget, kita mesti bikin yang bagusan lagi. Ya, saling membanggakan masjid-masjid mereka. Nih, udah deket kayaknya kiamat ya. Ini hadis-hadis yang begini nih. Hah? Iya, nih kayaknya udah besok nih maulid, bulan maulid. Ya, berkati ditulisin masjid ini gitu. Wa min hadis Ibnu Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam arakum satusarrifuna masajidakum ba'di. Ya. Aku melihat kalian aku melihat kalian akan meninggikan masjid kalian setelah aku tidak ada. Kama sarafatil yahud karena isiha. Seperti orang-orang Yahudi meninggikan rumah-rumah ibadah mereka. Ya. Wa kama sarabatin nasara bibaya'aha, dan seperti orang-orang Nasrani meninggikan gereja-gereja mereka. Ini hadis ada di sini tuh. Ya. Wa ruwiya Ibnu Abi Dunya bi isnadi an Ismail ibn Muslim anil Hasan radhiyallahu anhu qala lama bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi membangun masjid Nabawi maksudnya, qala abnuhu arisan ka arisi Musa. Ya. Bangunlah atapnya seperti atapnya Musa. Gila bil Hasan. Wa ma arisu Musa? Apa itu arisu Musa? Qala idza rafa yadahu balagha arisa, yakni saqaf. Ya, jikalau kita diri, ya tangan kita angkat sampai ke atapnya. Gitu. Jadi Nabi suruh bangunlah masjid yang atapnya segini aja. Panas ya, lagi kipas anginnya gitu. Ini hadisnya dari sih, cuma nggak masalah. Ya, itu tanda-tanda yang gitu. Tapi yang tanda-tanda yang harus dipikirin tadi tanda-tanda yang masalah ya siapa, intinya itu yang harus direnungi dari tanda-tanda kiamat adalah di mana perkara umat diserahkan bukan pada ahlinya. Ini yang pasti tanda kiamat. Ya, dari sini aja yang sampai di hati Nabi Siril Fatihah. Ar-Rahman ya. Rabbana inna hamna ya rabbana hamna ya rabbana hamna wa marhamna warhamna walidina fa'ana bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa bizidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futul arifin bi hikmatika wa surayna rahmatak wa zakirna manasina ya dzalika Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.